Jadi sebelum pelajaran kita mulai hari ini, saya minta kalian untuk memimpin dalam doa. Silakan siapa yang pimpin? Ya, Geri, silakan. Ya, terima kasih. Apakah kalian hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Jadi semua semangat untuk belajar hari ini. Sudah bawa paket semua ya? Sudah sarapan tadi pagi? Jadi hari ini kita akan belajar. Saya minta kalian untuk tetap tertib, tidak boleh mengganggu teman dan sopan santun terhadap guru dan juga kepada teman-temannya yang ada di sampingnya ya. Kemudian saya memperlihatkan gambar ini dengan kalian sudah lihat gambar semua ya? Jadi gambar ini kalian lihat, mengambil konten dan telapak tangannya, ya sampai ditekan dan diganti ya, karena ada dua model gambar di situ. Sudah dilakukan ya? Sudah. Kemudian apakah yang kalian sudah lakukan dari kedua gambar ini? Apa yang kalian rasakan tadi? Apakah ada kedua perbedaan yang kalian rasakan? Keras. Oke. Masih ada yang lain kan? Bisa menambahkan? Oke. Dari kedua yang kalian lakukan tadi itu tentunya ada rasa sakit dan ada yang tidak sakit ya. Mengapa itu terjadi? Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, jadi inilah yang kita akan bahas hari ini. Kemudian manfaat pelajaran kita hari ini, manfaat untuk mempelajari itu dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan alat seperti pisau, kampak atau linggis, dan mungkin pakai model-model yang lain. Jadi itulah manfaatnya yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, jadi materi yang kita akan bahas hari ini adalah tekanan zat padat. Jadi materi yang kita akan bahas yaitu tentang tekanan zat padat sesuai dengan apa yang kalian sudah lakukan dan kedua gambar tadi. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran ini berkaitan dengan materi yang kita akan bahas. Yang pertama, melalui pengamatan video peserta didik menjelaskan konsep tekanan dengan benar. Kemudian melalui video peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Melalui RKPD, peserta didik dapat melakukan percobaan tekanan zat padat yang baik. Melalui eksperimen nanti, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat, membuktikan pengaruh luas permukaan terhadap tekanan zat padat dengan tepat. Dan melalui eksperimen, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil percobaan pengaruh luas permukaan terhadap tekanan zat padat ini. Ya. Jadi itu tujuan. Selanjutnya, penilaian yang Bapak akan berikan hari ini ada 4 poin penilaian. Yang pertama nanti penilaian sikap sebagai lembar observasi
sebagai data observasi, kemudian penilaian keterampilan sebagai data observasi juga, kemudian kemandirian belajar, jadi nanti kau betul-betul mandiri dalam pembelajaran, bersikap individu dan kerja sendiri-sendiri, misalnya nanti ada pretest dan post-test. Kemudian pengetahuan, tes tertulis ada pretestnya nanti dan ada post-test. Jadi pretestnya nanti di awal pembelajaran ini dan di akhir pembelajaran, yaitu post-test. Selanjutnya, ya, jadi sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya akan memberikan soal pengetahuan berupa pretest ya. Jadi saya akan memberikan, jadi ini dikerjakan, tulis namanya masing-masing dan prinsip dan kelas. Jadi itu dikerjakan. Oke, saya tutup ya. Sekarang ini sudah. Baik, saya akan memperlihatkan gambar ini. Sudah diperhatikan semua gambarnya di depan ini? Jadi ada gambar sepatu dengan model yang berbeda ya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan di dalam bekas pijakan dari luas permukaan dari sepatu ini? Ya. Peristiwa apa yang terjadi? Kira-kira apa pertanyaannya? Ya, silakan dulu. Masih adakah yang ditanyakan tentang gambar ini? Ya, bagaimana hubungan luas dengan tekanan, walaupun belum lengkap tadi, tetapi itulah jawaban dari pertanyaan dari teman. Terkait dengan pertanyaan dari teman tadi, kira-kira siapa yang memberikan tanggapan tentang bagaimana hubungan luas dengan tekanan atau gaya dengan tekanan ini? Ya, silakan. Semakin besar gayanya, maka semakin besar juga tekanannya atau kedalamannya. Semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya, semakin besar kedalamannya. Ya. Atau mungkin ada yang ditambahkan dari yang lain terkait dengan permasalahan yang ada di atas tadi. Ya, mungkin ada yang lebih bagaimana tentang sepatu tersebut? Ada lagi? Kalau begitu, saya akan untuk mengetahui tadi itu kita akan melakukan percobaan. Ya, eksperimen tentang kedua gambar model sepatu tadi. Jadi kita akan kaitkan dengan eksperimen kita. Jadi Bapak akan membagi kelompok. Ya. Jadi yang pertama itu kelompok tekanan, kelompok luas, kelompok gaya, kelompok satu padat dan kelompok neutral ya. Jadi sudah ada kelompoknya masing-masing. Kalau sudah terbagi kelompoknya, saya akan bagikan LKPD ini. Ya, LK yang kalian isi nanti karena sudah terbentuk kelompoknya secara heterogen ini ya. Jadi ada laki-laki dan perempuan di kelompoknya. Jadi LK yang saya bagi ini, perhatikan siapa yang sekretarisnya yang menulis nanti.
Kemudian ambil alat dan bahan yang ada di depan. Satu orang perwakilan. Ambil alat dan bahan. Alat dan bahan. Sudah diambil semua, masih ada yang ambil alat dan bahan. Silakan baca ini LKPD. Kemudian nanti data hasilnya ya. Jadi lakukan sesuai dengan langkahnya. Langsung diambil alat dan bahannya tadi, dibaca itu langkah kerjanya, baru kalau sudah dilakukan langkah kerja, isi data sesuai dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi nanti kalau di presentasi kali depan, jadi bergantian secara kelompok ya. Jadi bergantian, kemudian ada yang memberi tanggapan, ada yang memberikan pertanyaan. Ya. Jadi itulah nanti supaya tetap tertib. Nanti saya persilakan baru silakan angkat tangan yang mau kasih tanggapan dan pertanyaan ya. Oke, kalau begitu kelompok tekanan kalau bisa maju ke depan. Kalau bisa di sini ya. Agak di sini dulu sini. Oke, jadi ini kelompok tekanan yang akan memberikan hasil diskusinya dengan hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Saya persilakan kepada kelompok tekanan. Jadi sebelum dibacakan, nanti kalau ada yang memberikan pertanyaan, disilakan, dan ada juga yang memberikan tanggapan ya. Oke, siap? Disilakan membacakan hasilnya. Keras-keras. Manakah mempunyai bekas logam yang di dalam? Logam yang posisinya manakah yang mempunyai luas permukaan dari dasar vertikal atau horizontal dan yang luas permukaannya. Dan istilah kedalaman bekas logam satu adalah vertikal. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman penyebab perbedaan tahap 2 adalah
kelompok tekanan yang ada di depan sudah dibacakan hasilnya. Adakah yang ingin bertanya tentang hasil yang sudah disampaikan dari kelompok tekanan? Oh, silakan, Reva. Kenapa itu bilangnya kayak kecil tekanannya? Karena tekanan itu semakin kecil luas bidang, maka semakin besar luas bidang. Oke, jadi itu pertanyaan dari Reva tadi, kenapa semakin kencang? Yang ditaker coba diperhatikan supaya ada yang bertanya nanti ada yang enggak, silakan kelompok saya. Tuliskan hasil perbuatan dari dengan menjawab pertanyaan. Saat kamu menggunakan gaya perbuatan yang sama dari plastisim dan logam dengan posisi berbeda pada saat mengamati bekas logam tersebut, apakah keduanya sama berbeda? Saat kamu meletakkan logam pada plastisim dengan posisi yang sama, yaitu horizontal dalam memberikan gaya perbuatan yang berbeda, apakah keduanya bekas logam pada plastisim itu sama atau berbeda? Plastisim manakah mempunyai bekas dalam, yang mana dorongannya kuat atau lemah? Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua logam tersebut. Posisi logam sama, tetapi kedalaman bekas logam tersebut berbeda. Apa yang membedakan kedalaman logam pada plastisim hal pertama? Ya, apa yang membedakan kedalaman? Kalau yang horizontal luasnya lebih besar dan yang bidangnya lebih kecil. Ya. Jadi itu yang membedakan kedalaman terhadap tekanan itu yang sudah dijawab. Kemudian yaitu pertanyaan dan jawaban dari kelompok yang ada di depan. Ini. Oke. Ya, yang di depan ini saya mohon dengan syarat kalau ada tanggapan disilakan ya, atau menambah jawaban. Ya, saya langsung saja persilakan kelompok luas. Silakan. Saat kamu memberikan gaya dorongan yang sama pada plastisim dan dua logam dengan posisi berbeda. Silakan. Perbedaan posisi yang membedakan kedalam bekas dua logam tersebut. Saat kamu meletakkan dorongan pada plastisim dengan posisi yang sama, yaitu horizontal, tetapi memberikan gaya dorong yang berbeda, apakah kedalaman bekas dua logam pada plastisim itu sama atau berbeda? Tidak. Berdasarkan eksperimen di atas, kami memberikan gaya dorong yang berbeda pada dua logam tersebut. Posisi logam sama seperti kedalaman bekas dua logam berbeda. Hal itu disebabkan karena perbedaan posisi yang membedakan kedalaman bekas dua tersebut. Contoh yang memenuhi misal dengan menggunakan pisau yang tajam daripada pisau tukul. Ya. Jadi mudah digunakan untuk Bekas uang logam pada plastisim pada tahap 2 adalah bentuk kedalaman posisi uang logam. Dengan demikian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat padat, gaya, perbedaan beban, dan luas permukaan bidang. Plastisim manakah yang dihasilkan semakin dengan tekanan yang kita rasakan semakin. itulah hasil dari kelompok terakhir ini, kelompok Newton. Adakah yang ingin bertanya dari hasil yang sudah disampaikan ini? Oke, dilanjutkan dulu. Bagaimana hubungan gaya berat dengan tekanan? Bagaimana hubungan gaya berat terhadap tekanan itu? Bagaimana hubungannya? Hubungan gaya berat
beban dan tugas pernikahan. Maksudnya bagaimana pengaruhnya terhadap pernikahan? Apakah semakin ringan gayanya? Apa beratnya semakin besar? Kalau beratnya semakin kecil, tekanannya bagaimana? Tekanannya semakin berat. Nah, itulah jawaban kita harus ketemu. Adakah yang menanggapi atau menambahkan jawaban di depan? Tidak ada lagi. Oke, silakan. Malam, biar ini. Kasih keras ini faktor. Faktor yang mempengaruhi sebetulnya yang misalnya tekanan tadi terkait dengan berat beban yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa semakin besar beratnya maka tekanannya juga semakin besar juga ya. Oke, mungkin itu yang karena waktu terbatas, jadi kita kasih hapus saja kelompok yang ada di depan. Jadi dari beberapa kelompok yang maju di depan tadi, beberapa kelompok yang maju di depan tadi, ada 5 kelompok ya. Kalau menurut penilaian saya, yang terbaik ya termasuk kelompok Newton ya. Jadi karena bisa memberikan tanggapan dan jawaban kemudian kelompok tekanan ya, yang cekatan kelompok gaya ya, kelompok gaya. Jadi itulah yang terbaik. Tapi semuanya baik, sudah aktif semua. Jadi kemana ke depannya lagi semua. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya saya akan memperlihatkan video. Ada video di sini saya akan perlihatkan. Sambil buka HP-nya juga ya. Jadi ada sekira bahwa HP dibuka ini. Kalau tidak ada HP-nya, bisa dilihat videonya di depan. Dengan apa yang kita sudah praktekkan tadi, ya videonya yang ini. Silakan diperhatikan. Pembahasan dan praktikum hari ini, sehingga kesimpulan kita hari ini tentang pelajaran yang kita buat hari ini, bagaimana pengaruh tentang tekanan dari dua sidang tadi
dan pengaruh dari gaya. Ya, bukan hanya gaya, kemudian besarnya gaya artinya berat beban juga. Ya, jadi semakin luas bidang disentuh, maka semakin besar juga tekanannya ya. Kemudian semakin besar gayanya, maka semakin besar juga tekanannya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar luas bidang, jadi ini berbanding terbalik luas bidang dengan tekanan ya. Bisa dipahami? Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya setelah kesimpulan ini saya akan memberikan tes jemaah ya, penilaian kedua. Jadi saya akan memberikan Oke, saya kira sudah selesai bentuk prosesnya ini. Nanti itu refleksi nanti kalian di situ refleksi bagaimana pelajaran kita hari ini.